Saya lanjutkan kembali dua sisi, saya langsung ke Bang Supratman tadi menyinggung soal RUU DKJ yang akan segera diketok di paripurna akhir bulan ini. Bang Supratman, kita tahu beberapa waktu lalu kan sempat rame tuh terkait dengan kawasan aglomerasi dan bagaimana kemudian pemilihan kepala daerahnya nanti di Jakarta. Seperti apa jadinya Bang Supratman? Ya, sekaligus menjawablah apa yang disampaikan oleh Bung Lusius ya, bahwa DPR itu kadang tidak mau mendengar ataupun dan sebagainya lah. Perspektif negatif terhadap DPR selalu muncul saja di kalangan kawan-kawan. Negatif Bang, itu dan konstruktif. Karena itu kita buktikan. Dan itulah justru karena itu saya ingin buktikan, kita membuktikan bahwa apa yang menjadi concern teman-teman masyarakat sipil. Kami berterima kasih bahwa ada dua isu utama yang kemarin terkait dengan Undang-Undang DKJ. Itu yang pertama adalah isu tentang penunjukan gubernur oleh Presiden. Pada akhirnya DPR berkesimpulan bersama dengan pemerintah menyetujui untuk tetap pilkada langsung dengan tidak merubah format yang ada di dalam Undang-Undang tentang DKI. Bahwa proses pemilihan itu akan dilaksanakan dan pemenangnya tetap 50% plus 1 sama dengan pemilihan Presiden. Yang kedua, terkait dengan soal aglomerasi, memang di awalnya rancangan undang-undang itu ada keinginan untuk melihat pembagian menyangkut soal siapa yang akan duduk sebagai ketua Dewan Aglomerasi. Nah, pilihan-pilihan itu yang pertama adalah kemarin di dalam draft itu adalah wakil presiden. Tetapi ini tidak dimaksudkan dalam rangka mengebiri peran presiden dalam sistem presidensial ya. Karena itu kemudian pada akhirnya kita merubah menjadi bahwa yang akan menentukan Dewan Kawasan maupun anggota, baik ketua maupun anggota Dewan Kawasan aglomerasi, itu adalah Presiden Republik Indonesia. Artinya siapapun yang presiden yang yang ditunjuk, mungkin saja didelegasikan kepada Wapres, ataupun kepada orang-orang yang punya kapasitas mengerti soal perkotaan ataupun dari kalangan akademisi tergantung kepada presiden tentunya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini ada relevansinya dengan IKN. Kenapa kita memilih aglomerasi? Kan pilihan-pilihannya ada banyak nih. Satu, ada sistem megapolitan yang dulu diwacanakan. Tetapi kalau megapolitan, Mbak, jangankan, makanya saya bilang mengapresiasi Presiden Jokowi. Kalau kemudian kita ambil konsep megapolitan, itu artinya menyatukan wilayah administratif, baik itu pemerintah kota, kabupaten, ataupun provinsi dalam satu wilayah administratif. Dan itu pasti akan repot, ribut daerah, baik Jawa Barat, kemudian Banten, Jakarta, belum lagi daerah kabupaten yang lain. Tetapi kalau aglomerasi yang menjadi pilihan kita, maka kemudian sifatnya adalah koordinasi dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya maupun evaluasi terkait dengan berbagai macam isu yang harus kita integrasikan. Baik itu menyangkut soal penanganan banjir, polusi, transportasi yang harus terintegrasi. Kalau itu kemudian dipercayakan hanya kepada pemimpin-pemimpin daerah, baik gubernur maupun wali kota, bupati yang ada di dalam Jabodetabek Jungur itu akan sangat sulit. Maka karena itu keterlibatan pemerintah pusat dalam satu dewan kawasan yang kita sebut Dewan Kawasan Aglomerasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting supaya itu bisa mengkoordinasi di antara semua kepentingan wilayah mulai dari hulu sampai hilir. Artinya kekhawatiran bahwa ini kan sempat ramai itu bahwa ditunjuk Wapres langsung akan mengepalai wilayah aglomerasi dan kemudian akan mengkooptasi kewenangan kepala daerah nantinya, nggak akan terjadi ya itu kekhawatiran itu ya? Enggak mungkin. Kalau kan fungsi dari Dewan Kawasan Aglomerasi itu sifatnya adalah koordinatif. Nah karena itu sekali lagi beda halnya kalau sistemnya megapolitan itu pasti akan jauh lebih rumit. Oke, Bung Lusius, ini artinya kekhawatiran masyarakat sipil sudah diakomodir sepertinya dengan adanya beberapa perubahan yang cukup major kalau saya melihatnya ya sebelum disahkan nanti. Sebenarnya sih nggak berubah luar biasa banget karena sistem pemilihan langsung itu kan memang sudah sebelumnya berlaku di Jakarta. Jadi betul, DPR tapi kan aja yang aneh-aneh. DPR aja yang aneh-aneh yang membuat draft RUU ini gitu ya. Coba kemudian mengusulkan sistem penunjukan langsung untuk gubernur. Itu dari DPR itu kemarin ya? Iya, ini kan RUU usulan DPR. Jadi mereka yang punya ide itu sebenarnya. Kalau masyarakat sipilnya udah baik-baik, DPR-nya yang belum baik. Benar begitu, Bang Supratman, Mas Dev ya, dari DPR katanya mengusulkan untuk dipilih langsung. Bukannya tidak baik ya, cuman sedang
kemarin itu ada yang menggelotorkan idenya, tapi kan sudah dipatahkan. Jadi sebenarnya sih yang nggak perlu juga kita bahas lagi, orang sudah tidak clear ada, ya. sudah clear, sudah jelas, dan juga kedaulatan demokrasi rakyat Jakarta tidak diambil alih, tetap dipegang sehingga pemilihan tetap berjalan. Secara Tapi mungkin langsung yang ya. menarik itu soal sistem pemilihan gubernurnya itu karena Jakarta punya itu kembali ke aturan lama kan berarti Ya. 50+1. Itu artinya ada kemungkinan 2 putaran. Sementara pilkada ini kan berlangsung serentak seluruh Indonesia gitu ya. Oke. Jakarta punya nanti itu beda sendiri mekanismenya atau prosedurnya gitu ya. Karena akan terbuka peluang untuk 2 putaran. Jadi bagaimana menjelaskan ini misalnya kalau ada desain kepala daerah itu akan dilantik secara serentak juga. Ya. Oke. Nah, kalau kepala daerah belum tentu dilantik secara serentak karena berdasarkan Proses, pemilihannya proses langsung masing-masing masing-masing ya. ya. Pemilihannya yang serentak. Kan ada pelantikannya upaya ke sana juga berbeda-beda. untuk Oke, baik. menserentakkan juga Ya, pelantikan. paling tidak yang kekhawatiran Bung Lusius juga didengarkan oleh Bang Supratman dan teman-teman di Balek, mungkin nanti akan jadi bahan pertimbangan juga. Baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini, Bung Margarito, Bung Dev, Bung Iqbal, Bung Lusius dan juga Bung Supratman. Dan teman-teman mahasiswa dari UNJ dan juga dari SUIN, terima kasih. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.